sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, perkenalkan nama kakak, Kak Sherly, Kak Siska, Kak Sela. Kak Dolphy. Kita semua akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Oke, adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan Yesus masih menjaga kami, masih melindungi kami. Sekarang kami akan mulai ibadah sekolah minggu. Pada hari ini Tuhan Yesus pimpin dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
semua akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau semua adik-adik sikap doa, kita lipat tangan dan tutup mata kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa, ku datang padamu. dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, salam jumpa kembali ya bersama kakak hari ini. Perkenalkan nama kakak Kak Tior. Siapa? Oke, Kak Tior. Hari ini bersama dengan Kak Tior kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau berterima kasih dulu kepada adik-adik yang tadi sudah dengan hebat, sudah dengan pintar, dengan tenang, dengan sopan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan sama-sama. Nah, sekarang ibu tanya, di sini siapa yang punya sahabat? Boleh angkat tangannya. Sahabat, teman baik, teman main, teman bercerita, teman di rumah, teman di sekolah, siapa? Ada? Boleh angkat tangannya? Oke, silakan turun tangannya. Di sini siapa yang suka meniru sahabatnya? Ayo, mulai dari gaya rambut. Kemudian, oh, teman saya punya sepatu baru. Sepertinya bagus, sepertinya saya juga harus punya. Kemudian, teman saya sering buat ini, sering buat itu. Sepertinya bagus. Siapa di sini yang suka sekali meniru temannya? Boleh angkat tangan? Oke, silakan turun tangan. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kisah Alkitab tentang persahabatan. Boleh sama-sama buat tangan seperti ini, katakan persahabatan. Oke, persahabatan. Ibu punya kisah
yang diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai 40. Teman-teman bisa minta tolong dibacakan di rumah ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Kisah ini menceritakan dua tokoh Alkitab yang bersahabat. Namanya Paulus dan Silas. Sama-sama katakan Paulus dan Silas. Oke, good job. Ibu akan bercerita tentang kisah Paulus dan Silas. Pada suatu saat, ketika Paulus dan Silas sedang bersama-sama, Silas bertanya kepada Paulus, "Bapak Paulus, besok Bapak akan kemana?" Kata Bapak Paulus pada Silas, "Besok aku akan pergi ke Filipi." "Wah, di mana itu Pak?" katanya Silas. Kemudian Bapak Paulus bilang, "Maukah engkau ikut bersama denganku?" Kemudian Silas berkata, aku mau. Aku senang ikut bersama dengan engkau, sebab engkau sering sekali memuji Tuhan. Kau senang sekali menyembah Tuhan. Kau senang sekali bercerita tentang Tuhan. Aku juga mau ingin dekat dengan Tuhan, kata si Silas. Kemudian Paulus berkata, baiklah, engkau boleh mengikuti aku. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia akan memimpin kita kemanapun kita pergi. Dia akan menjagai, menyertai. Jadi kita tidak perlu takut. Sampai akhirnya keesokan harinya ketika mereka ada di jalan, tiba-tiba mereka dihadang oleh seorang perempuan. Ini perempuan itu meneriakkan, tangkap dia, tangkap dia. Kemudian Paulus dan Silas ketakutan. Ada apa ini? Terus kemudian bilang, kami tidak tahu apa-apa. Kemudian perempuan itu bilang, mereka ini penjahat, tangkap dia. Saat itu juga, tiba-tiba penjaga pun datang dan menangkap mereka. Karena mereka dituduh telah melakukan hal kejahatan yang merisaukan masyarakat saat-saat itu. Akhirnya para penjaga pun datang dan menangkap Paulus dan Silas. Saat mereka ditangkap, mereka dibawa ke penjara. Wah, kasihan juga ya mereka berdua. Memangnya mereka berdua salah apa? Mereka kan cuma berjalan di pasar. Kemudian tiba-tiba seorang perempuan datang dan menyuruh menangkap mereka. Dan saat itu juga para penjaga kemudian membawa mereka ke penjara. Ada apa? Kalau teman-teman baca di dalam Kisah Rasul pasal 16, di situ dinyatakan bahwa Paulus dan Silas sangat sering sekali menceritakan tentang Tuhan. Dan itulah mengapa banyak orang yang merasa bahwa mereka sudah dirugikan cerita-cerita Paulus dan Silas. Akhirnya mereka pun difitnah. Sama-sama katakan difitnah. Ada yang tahu difitnah itu apa? Difitnah adalah ketika seseorang menceritakan tentang hal-hal yang salah mengenai kamu, yang sebenarnya kamu tidak perbuat, tetapi akhirnya diceritakan bahwa kamu berbuat sesuatu yang salah. Inilah arti dari fitnah. Pada saat itu di penjara mereka dipasung. Sama-sama bilang pasung. Pasung itu dimana kedua kaki mereka diikat dengan sebuah balok. Lihat ini. Nah, kasihan ya. Siapa yang kasihan pada Paulus dan Silas? Mereka tidak tahu apa-apa, tetapi karena mereka difitnah, akhirnya mereka masuk ke dalam penjara. Saat itu Paulus sebagai sahabat dari Silas, dia menguatkan Silas, katanya, jangan takut. Karena seperti yang aku bilang kepadamu sebelumnya, bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita saat sulit, saat masalah datang, saat kita di penjara. Mungkin saat ini tidak bisa kemana-mana, kita mungkin hanya di rumah saja, saudara mungkin hanya tidak boleh ke sekolah, tidak boleh ke luar lagi karena ada virus corona. Tidak apa-apa, katanya jangan takut. Sama seperti Paulus dan Silas, mereka di penjara. Mereka tidak boleh kemana-mana, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Begitu juga kita, amin. Saat itu, ketika mereka ada di penjara, tiba-tiba Paulus mengatakan bahwa mari kita memuji Tuhan.
Mari kita sembah Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan setiap pujian kita. Saat itu mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibu mau tanya, apa lagu sekolah minggu atau lagu rohani yang teman-teman sukai? Coba sampaikan. Baiklah, ibu punya satu lagu. Lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Boleh sambil bertepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nyatakan sama-sama nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, mungkin seperti itu. Saat Paulus dan Silas ada di penjara, mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka percaya bahwa Yesus yang dapat menghibur mereka. Hanya Tuhan yang selalu mengasihi mereka. Begitu juga teman-teman, saat ada di rumah, saat tidak bisa ke sekolah, saat tidak bisa bermain mungkin di luar, tidak bisa bertemu sahabat, tetap percaya ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan selalu menghibur kita. Saat kita ada di rumah sendiri, sepi, mungkin aktivitasnya itu terus, tapi mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sama seperti Paulus dan Silas ketika mereka ada di penjara, kaki mereka diikat, mereka tidak bisa kemana-mana. Akhirnya mereka memutuskan malam hari itu mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba-tiba saat mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama seperti tadi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, gempa bumi terjadi. Dan belenggu mereka yang tadi ibu bilang kaki mereka dipasung terbuka. Wow, mari kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Semua ini adalah perbuatan Tuhan. Saat mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan, belenggu mereka terlepas, pasungan yang ada di kaki mereka terlepas. Wow, ayo ibu sekarang ajak setiap kita, teman-teman, adik-adik yang di rumah, saat engkau di rumah terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena sama seperti Paulus dan Silas, mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan menolong mereka. Katakan amin. Tuhan juga pasti menolong kita, menolong dunia ini dari COVID-19. Amin. Puji Tuhan. Kisah selanjutnya, mereka pun dilihat oleh kepala penjara. Kepala penjara bersama dengan keluarganya akhirnya melihat keadaan ajaib itu. Tidak mungkin, semua tempat tertutup. Belenggu itu dipasang dengan erat, tidak bisa dibuka oleh apapun. Tapi malam hari itu Tuhan sudah menyatakan mujizatnya, membuka belenggu dari Paulus dan Silas. Oleh karena inilah kepala penjara akhirnya memutuskan untuk percaya kepada kuasa Tuhan. Mereka pun meminta kepada Paulus dan Silas, tolong baptislah kami mau percaya kepada Tuhan. Akhirnya
Paulus dan Silas membaptis kepala penjara berserta seluruh keluarganya. Wow, luar biasa. Akhirnya setelah itu Paulus dan Silas kemudian bisa keluar lagi dari penjara dan mereka bebas memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai kedua sahabat. Amin. Puji Tuhan. Siapa di sini yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Boleh angkat tangannya? Jadi jangan lupa untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan ya, sama seperti Paulus dan Silas. Ibu punya sebuah tugas untuk teman-teman dan adik-adik semua yang ada di rumah. Silahkan ambil sebuah kertas kosong. Bebas kertasnya apa saja terserah. Kemudian ingatlah tentang sahabatmu. Coba dipikirkan kembali. Sahabat saya yang sering saya rindukan, baik itu sahabat di sekolah, sahabat di rumah, teman bercerita, teman bermain, siapa saja. Bisa diingat hari ini? Oke. Kemudian kita akan menggambar muka dari sahabat kita. Contoh, sahabat saya mukanya bulat. Bisa digambar bulat. Kemudian rambutnya sedikit keriting. Gambar keriting. Setelah itu kita akan warnai ya. Ini contoh dari gambar sahabat ibu. Dia memiliki rambut yang panjang sebahu dan dia suka mengenakan jepitan. Dia memiliki mata yang bulat dan dia sering sekali mengenakan rok. Setelah itu ketika teman-teman sudah menggambar di kedua kertas, bisa diwarnai ya seperti ini. Ketika teman-teman warnai, di sampingnya teman-teman bisa tulis Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17 ini merupakan ayat hafalan bagi setiap kita untuk minggu ini. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ada gerakannya ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Oke, bisa diulang ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Bisa? Kita ulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Puji Tuhan. Kita berdoa sama-sama ya. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita, menjagai kita dimanapun kita berada. Teman-teman tetap di rumah, jangan kemana-mana, oke? Main saja di rumah, beraktivitas dari rumah, karena di luar Tuhan sedang mengerjakan pemulihan untuk dunia ini. Virus mungkin beredar di mana-mana, tapi kita berdoa dari rumah sama seperti Paulus dan Silas, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita nantikan Tuhan memulihkan keadaan kita sampai nanti kita bisa masuk sekolah lagi, kita bisa ikut sekolah minggu lagi di gereja, dan kita bisa bermain sepuas-puasnya dengan teman-teman kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Ibu akan berdoa untuk setiap kita. Mungkin jarak memisahkan kita, tapi saat hati kita bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau kami semua berkumpul bersama-sama, ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami mendengarkan cerita firman Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap kami anak-anak yang dengan setia, dengan sopan datang menghampiri Tuhan. Tuhan akan memberkati. Tuhan, pada kesempatan hari ini hamba mau berdoa untuk setiap anak-anak yang ada di rumah yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan terus jaga, lindungi, berkati. Walaupun kami hanya ada di rumah, tapi kami mau tetap bersuka cita karena Tuhan masih menjagai kami sampai dengan saat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat kami dimanapun dia berada. Tuhan tolong jagai sertai dia.
Tuhan lindungi sama seperti Tuhan melindungi kami saat ini. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Tuhan terus jaga, lindungi, pagari dengan kasih Tuhan, agar ketika orang tua kami mungkin beraktivitas di luar atau apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tetap melindungi dari wabah virus corona yang beredar saat-saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak henti-hentinya berdoa untuk keadaan dunia ini yang mungkin semakin hari semakin buruk, tapi kami mau percaya sama seperti Paulus dan Silas, ketika kami terus berdoa kepada Tuhan, kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan melakukan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa semuanya. Oke adik-adik, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan kita tentang apa ya hari ini? Ya benar, tentang Paulus dan Silas. Mereka memuji Tuhan. Nah, pasti adik-adik juga senang memuji Tuhan ya. Kakak juga senang memuji Tuhan. Nah, karena dalam puji-pujian itu ada kuasa. Ya, kakak mau mengingatkan, pasti adik-adik sudah menerima lembar aktivitas. Kakak mau mengingatkan adik-adik untuk mengerjakan lembar aktivitasnya ya. Nah, sampai jumpa hari Minggu dalam ibadah sekolah minggu live streaming. Pastikan adik-adik selalu mengikuti ibadah sekolah minggu kita ya. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus